Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana, peserta PKDP tahun 2025 di PTP UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran interaktif pada mata kuliah pengantar ekonomi Islam semester 1 pertemuan ke-7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua bisa bergabung di perkuliahan pada siang hari ini. Insyaallah kita akan memulai perkuliahan di perkuliahan pertemuan ke-7 tentang maqasid syariah dan juga kepatuhan syariah. Jadi sebelum perkuliahan, seperti biasa saya akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran teman-teman semuanya. Mohon yang disebut namanya bilang hadir. Cynthia Sertiani ada? Hadir. Ada Mbak Cynthia? Oke. Mbak Syaira ada maksudnya? Mbak Rahmatul Nisa? Oke. Alimatus Sadia? Dan Suhedi? Belum ya, belum datang. Abu Syamjalil? Dan Sauri Saifullah? Oke. Aditya Albani? Ahmad Al-Habibie? Oke teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, kita buka perkuliahan dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Oke. Sebagaimana pertemuan kita sebelumnya tentang pengantar ekonomi syariah, artinya kita nanti masuk pada mata kuliah atau pada materi maqasid syariah. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang teori, tentang apa itu prinsip, apa itu nilai-nilai dalam ekonomi syariah. Maka nanti keberlanjutan dari materi yang sudah kita bahas itu, kita akan mencoba berdiskusi terkait maqasid syariah. Nah, sebelum itu teman-teman harus pahami dulu ada yang namanya capaian mata kuliah atau CPMK. Nanti mata kuliah ini tujuannya atau capaiannya ketika pertemuan yang ke-7 ini, mahasiswa atau antum semua itu bisa memahami dan bisa menjelaskan dengan baik apa itu maqasid syariah, compliance atau kepatuhan syariah. Jadi maqasid syariahnya Anda paham, tentang kepatuhan syariahnya juga paham. Tujuannya apa? Yang pertama yang kita akan coba gali adalah bagaimana kita menjelaskan konsep dasar dari maqasid syariah. Yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi peran DSN. Sudah pernah dengar apa itu DSN? Belum? DSN sudah pernah dengar? Ya ini kan karena semester 1 ya, jadi kayaknya baru bagi telinga Anda. DPS juga belum. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi siapa itu DSN, apa itu DSN, apa itu DPS. Yang kedua juga, yang ketiga, kita akan mencoba memahami perangkat hukum yang berlaku terkait ekonomi syariah di Indonesia. Jadi 3. Yang terakhir, kita coba analisis keterkaitan antara maqasid syariah dalam praktik ekonomi, dan praktik ekonominya dibagi 2 nanti, ekonomi Islam dan juga ekonomi kontemporer. Jadi kita perbandingan, kan kita sudah sebagian kita sudah membahas tentang apa itu ekonomi syariah atau perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin mencoba pretest terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan, nanti saya ada barcode di sini. Nah, silakan teman-teman buka. Bawa handphone semua? Bawa handphone nggak? Nah, coba. Kalau bawa handphone, silakan teman-teman coba scan barcode yang ada di depan. Itu ada pretest. Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan, teman-teman diminta, saya mau menggali pengetahuan dasar teman-teman terkait materi pertemuan ke-7. Silakan, coba di scan saja. Scan dulu. Ada aplikasi scannernya? Boleh pakai Google Lens, bisa. Pakai Google Lens juga bisa. Kita coba langsung ke materi. Nanti letakkan dulu handphonenya, kita fokus ke depan, kita coba ke materi. Apa itu maqasid syariah?
Ada yang pernah dengar maqasid syariah? Belum. Maqasid itu kan kata jamak ya, dari kata maksud. Jadi ada maksud-maksud. Nah, jadi maksudnya tidak hanya satu. Kalau maksud berarti cuma satu maksudnya. Tapi kalau maqasid karena ini jamak berarti ada sekian banyak maksud atau tujuan. Nah, maqasid syariah itu apa? Secara definisi, tujuan utama syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Tujuannya apa? Kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Jadi syariat Islam itu ada dibuatnya syariat, aturan-aturan dalam agama Islam itu kan banyak aturannya, sangat banyak sekali. Itu kalau dikumpulkan secara global itu maksudnya hanya 5. Apapun aturannya, gitu ya. Karena ini pengantar ekonomi, jadi sekian banyak aturan-aturan hukum aturan-aturan hukum yang diajarkan di agama Islam atau syariat Islam, kita sering sebutnya syariat Islam. Itu kalau dikumpulkan itu terdiri dari 5 tujuan utama. Nah, 5 tujuan utama itu disebut dengan maqasidus syariah. Paham sampai sini? Nah, 5 tujuan utama atau grand planning atau grand design dari adanya maqasid syariah, tujuannya itu hanya 5 atau tujuan utamanya 5. 1. Hifdzuddin, ini menurut Al-Ghazali. Dari sumber yang saya dapatkan di di maqasid syariah atau prinsip dari Al-Ghazali ini. 1. Ada yang namanya hifdzuddin. Apa itu hifdzuddin? Menjaga agama. Yang kedua, ada yang namanya hifdzun nafas. Jadi aturan apapun dalam Islam, pertama tujuannya adalah menjaga agamanya, agar orang Islam tetap menjaga agamanya. Yang kedua, ada yang namanya hifdzun nafas. Jadi bagaimana orang Islam itu bisa menjaga dirinya. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Oh, ternyata dilarang ini gara-gara ini. Tujuannya adalah ini. Nah, nanti yang ketiga ada yang namanya hifdzul akal. Apa itu hifdzul akal? Menjaga akal. Yang keempat ada yang namanya hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima ada yang namanya hifdzul mal, menjaga. Kadang-kadang orang itu, ekonomi kan masalah uang, berarti hanya satu tujuan. Tidak. Meskipun kita belajar di ekonomi syariah, kita bukan hanya belajar tentang hifdzul mal, tidak hanya menjaga harta, tapi apa? Kita mempelajari atau mengelaborasikan bagaimana maqasid syariah itu dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Jadi apapun aturannya, apapun tujuannya nanti pasti muaranya ke sini. Contoh deh. Contoh satu, kenapa umat Islam itu dilarang mabuk-mabukan? Kira-kira masuk maksud yang mana? Kenapa sih orang Islam nggak boleh mabuk-mabukan? Kira-kira masuk maksud yang mana? Kenapa sih orang Islam nggak boleh mabuk-mabukan? Kira-kira apa yang dijaga dari situ? Menjaga apa? Jiwa. Apa lagi? Menjaga lagi? Yang tepat menjaga akal. Karena apa? Orang Islam harus dalam kondisi kesadaran penuh, ya. Maka tidak boleh ada yang namanya Anda mengkonsumsi barang-barang yang bisa menghilangkan akal, baik itu berupa khamr ataupun obat-obatan terlarang, narkotika dan lain-lain. Itu juga hifdzun nafas, menjaga jiwanya, karena banyak yang meninggal gara-gara overdosis. Ada juga akalnya hilang ketika dia telah mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan. Itu contoh penerapan maqasid syariah dalam kehidupan sehari. Jadi nanti Anda setelah belajar ini Anda akan tahu kenapa Islam melarang ini, kenapa Islam melarang itu, pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu disebut dengan Anda yang bisa memberikan gambaran tentang aturan apa, kira-kira maksudnya apa? Coba. Kenapa di Islam tidak boleh seks bebas? Ya. Kenapa? Apa kira-kira? Kenapa sih Islam juga boleh seks bebas? Sebelum saya masuk ke ekonomi nanti. Apa? Karena ada maksud untuk menjaga apa? Nah, kesehatan maksudnya mana? Ada di sini. Hifdzul sihah ada nggak? Yang mana? Menjaga keturunan. Karena apa? Kalau misalkan orang-orang seks bebas, tidak
Hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul nafas, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, empatnya hifdzul nasab, menjaga keturunan, yang kelima hifdzul amal. Oke. Contohnya dalam ekonomi Islam nih, saya sekarang tadi kan mencontohkan yang di luar ekonomi Islam, tentang seks lah, tentang apa lagi, tentang khomer lah, tentang narkotika lah. Nah, sekarang ada nggak Pak Maqasidus Syariah yang fokusnya ke dalam kajian ekonomi Islam? Ada. Contohnya gini, terkait hifdzul mal. Kenapa di ekonomi Islam sangat melarang riba? Kenapa coba? Ya karena orang Islam harus menjaga hartanya. Menjaga harta itu apa Pak? Kalau kita pengen dapat uang dengan cara yang benar. Kalau pengen kita ingin mengeluarkan uang juga dengan cara yang benar. Memperkaya diri dengan cara judi online, boleh nggak? Dalam ekonomi Islam dibolehkan apa? Hukum judi slot, hukumnya apa? Haram, udah jelas kenapa? Itu melanggar prinsip hifdzul mal. Tabir. Aku nanti kalau dapat Pak, aku Ustaz nanti kalau dapat jadi dapat banyak uang. Ya udah, kamu enggak. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke. Oke, teman-teman, setelah tadi pembahasan kita Maqasidus Syariah dan juga DSN atau peran fungsi DSN, DPS dan lain sebagainya, silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan Mas Jamil. Tadi kan di materi yang Bapak terangkan itu ada sekilas itu DPS. Boleh dijelaskan lebih dalam apa itu DPS sama fungsinya itu bagaimana? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali Mas Jamil. Memang permasalahannya namanya DPS. Masa DPS? DPS itu adalah Dewan Pengawas Syariah yang mana badan yang bertugas mengawasi operasional secara teknis. Biasanya ada di mana setiap lembaga keuangan itu harus ada satu DPS. Jadi satu LKS, lembaga keuangan, baik bank atau non satu DPS. Kemudian itu apa? Itu mengawasi apa? Mengawasi operasional. Benarnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dari tadi pembahasan kita dan juga diskusi kita terkait Maqasidus Syariah, DSN, DPS dan lain sebagainya, maka saya ingin tadi kan gambar kita sekarang teman-teman itu nilainya berapa-berapanya. Sekarang silakan scan lagi untuk post-test. Harapan saya setelah tadi kuliah nilainya jadi 100%. Benar? Coba silakan lagi scan berapa ya. Silakan scan lagi untuk post-testnya. Kalau yang tadi nilainya 20, nilainya 40, nilainya berapa tadi? 60. Harapan saya setelah tadi apa namanya perkuliahan yang sangat panjang tadi, ya nilai Anda semuanya di atas 80. Ya? Oke, bagus. Mbak Ainun sudah dapat 100, Mas Jamil 100 juga, Mas Radit sudah 100 sekarang, yang tadi 20 pindah ke 100, Mas Billy 100, Mas Arman juga 100, ini 100 semua. Kita tutup dulu. Sebelum ditutup, saya mau memberikan kesimpulan akhir dari bahasan yang tadi. Pertama adalah Maqasidus Syariah adalah fondasi utama dalam ekonomi Islam. Jadi yang penting harus berdasarkan Maqasidus Syariah. Yang kedua, DSN dan DPS itu adalah lembaga yang menjaga kepatuhan. Jadi ketika kalian menggunakan DSN, DPS, jadi lembaga yang menjaga kepatuhan saya namanya DSN dan DPS. Ketiga, peran hukum mendukung praktek ekonomi yang maslahat. Semua peran hukum yang akan kita bahas satu itu semua mendukung agar ekonomi di Indonesia itu maslahat. Karena tujuan dari ekonomi Islam adalah maslahat. Itu penutup dari saya dan kebetulan pada perkuliahan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup perkuliahan dengan bersama alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf